Peluang Elkan Bagot untuk kembali ke timnas Indonesia masih terbuka. Jordi Amat comeback sambut laga timnas kontra Bahrain dan Cina. Pelabuhan klub baru Tom Haye mulai terlihat seusai membela timnas Indonesia. Mesilges dan Eleno disambut baik jelang menuju Sumpah WNI di Jakarta. Debut Mauro Ziltra bersama timnas mulai terlihat. Pelatih timnas Jepang ingatkan timnas Indonesia soal kelakuan oknum supporter timnas Bahrain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter timnas Bahrain tampaknya kini menjadi sorotan publik setelah timnya melawan timnas Jepang di matchday kedua grup C putaran ketiga ini, di mana pelatih timnas Jepang itu Hajime Moriyasu kini disebut geram betul kepada supporter timnas Bahrain, di mana Moriyasu meminta jangan pernah ejek lagu kebangsaan Jepang. Ya, diketahui timnas Jepang bertemu Bahrain di pekan kedua grup C putaran ketiga ini, di mana Samurai Biru menang sempurna dengan skor akhir 5-0. Sang pelatih pun sangat puas dengan performa timnas Jepang kala itu. Akan tetapi ada hal yang mengganjal di hati sang pelatih. Dilansir dari Yahoo, Hajime kabarnya tidak suka dengan kelakuan supporter timnas Bahrain di stadion. Hal itu adalah ketika mereka mengejek lagu kebangsaan Jepang yang sedang diputar sebelum laga. Setiap negara memiliki budaya dan pandangan yang berbeda. Saya ingin menerima keberagaman itu, buka sang pelatih. Namun saya tidak mau lagi ada ejekan selama lagu kebangsaan. Timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa. Saya harap para supporternya melakukan hal yang sama, tegas Hajime. Selain itu, Hajime juga turut mengomentari serangan laser kepada para pemainnya. Ia mengatakan hal itu bisa saja membahayakan para pemainnya. Ada upaya mengganggu pemain saya dengan laser, itu bisa berbahaya, tutup Hajime. Ya, dalam hal ini tentu patut diantisipasi kelakuan oknum supporter timnas Bahrain ini. Apalagi selanjutnya tim Merah Putih akan bertamu ke Bahrain untuk melanjutkan putaran ketiga di laga selanjutnya. Timnas Indonesia kini mendapatkan kabar baik sebelum menghadapi Bahrain dan Cina dalam pertandingan grup C putaran ketiga ini, di mana proses pemulihan cedera Jordi Amat kini dikabarkan berjalan dengan baik dan sudah mulai mengikuti latihan bersama klubnya di Malaysia. Ya, Jordi Amat terpaksa harus menepi sejak 5 Agustus yang lalu ketika mendapatkan cedera di pertandingan leg kedua semifinal Piala FA Malaysia 2024. Pelatih klubnya pun saat itu belum memasukkan nama Jordi Amat ke dalam daftar pemain. Namun kendati demikian, Jordi Amat kini menyebutkan bahwa kondisinya sudah membaik. Dalam unggahan foto di akun media sosial klubnya, Jordi Amat sudah terlibat dengan latihan tim sejak Selasa kemarin. Pemulihan berjalan dengan baik. Pekan ini saya mulai kembali ke lapangan bersama tim. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari semua penggemar, ujar Jordi Amat dilansir dari halaman resmi PSSI. Ya, dalam hal ini peluang Jordi Amat untuk memperkuat timnas Indonesia dalam dua laga tandang melawan Bahrain dan Cina nanti masih sangat terbuka. Menurut Jordi Amat, duel tersebut nantinya sangat penting bagi skuad Garuda. Poin melawan Australia dan Arab Saudi merupakan poin yang sangat penting bagi kita. Apalagi mereka adalah dua tim favorit yang berada di grup. Masih banyak tantangan ke depan, tapi saya percaya dengan kemampuan kita, kemampuan tim ini, kata Jordi Amat. Dua laga ke depan sangat amat penting. Kita akan menjalani pertandingan tandang dan kita membutuhkan performa luar biasa. Tentu kita akan berjuang sampai titik terakhir, sambung sang kapten. Sebuah optimis kini diapungkan oleh pengamat sepak bola yaitu Roni Panggemanan, di mana Elkan Bagot kini diyakini akan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Bung Ropan menilai bahwa pemain berdarah Inggris tersebut masih berpeluang untuk kembali memperkuat skuad Garuda ke depannya. Ya, Elkan Bagot sendiri sudah ditepikan dari timnas Indonesia dari beberapa waktu yang lalu. Hal itu disebut sebagai buntut perseteruannya dengan coach Sintayong. Karena hal itu, ia disebut sulit untuk kembali berseragam tim Merah Putih hingga disebut kian tertutup. Pasalnya saat ini ada sosok Mesilges yang kini tengah mengurus proses transisinya. Jika proses ini tuntas, maka Mesilges disebut layak nantinya untuk mendapatkan satu tempat di jantung pertahanan skuad Garuda. Orang bilang ini habis, tapi saya kira tidak, ucap Bung Ropan. Peluang tersebut tetap ada untuk Elkan. Ia masih bisa bersaing untuk mendapatkan tempat lagi di tim nasional, sambungnya lagi. Kendati saat ini ditepikan dari timnas Indonesia, Elkan Bagot menurut Bung Ropan bukannya tidak pernah berjasa bagi skuad Garuda. Bung Ropan menyebut bahwa Elkan Bagot telah banyak berperan dalam kesuksesan tim Merah Putih. Elkan sudah banyak membantu kita
Jakarta. Ia membantu kita dari kualifikasi Piala Asia yang lalu. Ia punya andil besar membawa kita lolos ke Qatar pada Januari lalu. Ada kontribusi luar biasa dari Elkan, ia menambahkan. Lebih lanjut, Bung Ropan berharap agar Elkan Bagot membuka diri. Hal ini diharapkan agar ia bisa melunakkan hati Coach Sintayong untuk bisa membuka lagi pintu ke timnas Indonesia. Tergantung sekarang kepada Elkan. Kalau ia mau datang untuk meminta maaf, berbicara, ia bisa tersedia, bisa memperkuat lagi timnas Indonesia, kata Bung Ropan. Karenanya saya sudah berbicara dengan Ketua Umum PSSI. Beliau tidak menjamin apapun, ia bilang perlu kesabaran. Kita tunggu ke depan, mungkin saja ia bisa meminta bantuan Pak Erik untuk menjembatani hal ini, tandasnya lagi. Pemain keturunan Indonesia yaitu Mauro Ziltra kini mengungkapkan kepercayaan dirinya untuk segera melakukan debut di timnas Indonesia, di mana saat ini PSSI masih menggodok berkas syarat proses transaksi Mauro Ziltra. Ya, nama Mauro Ziltra kini beredar kuat untuk menjadi tambahan baru untuk memperkuat lini serang skuad Garuda. Sebab sebelumnya Coach Sintayong mengaku masih kekurangan sosok juru gedor. Mauro Ziltra pun optimis akan segera mengenakan jersey tim merah putih pada tahun mendatang atau saat timnas Indonesia masih berjuang di putaran ketiga ini, di mana Mauro Ziltra menyebut bahwa PSSI kini tengah berupaya mewujudkan niatnya tersebut. Tahun 2025 saya kira itu akan segera terjadi asalkan tidak ada terjadi kendala. Saya perlu tes kesehatan dan masih butuh dokumen-dokumen yang perlu diperiksa. Jadi ada beberapa masalah yang harus dilalui, ujar Mauro Ziltra. Sekarang saya berada dalam proses, begitulah mereka menyebutnya. Mereka kini sedang meninjau paspor saya. Mereka juga sekarang mengecek beberapa dokumen lainnya. Dan jika semua baik-baik saja, saya akan segera terbang ke Indonesia, tambahnya lagi. Ya, jika hal ini terrealisasi, maka Mauro Ziltra kini berpeluang besar untuk melakukan debutnya kala timnas Indonesia menyambut laga ke-7 dan ke-8 putaran ketiga, di mana saat itu nanti skuad Garuda akan berjumpa Australia serta Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Back timnas Indonesia yaitu Justin Hubner kini menyambut baik kehadiran Mesilges dan Eliano. Menurut Justin Hubner, kehadiran kedua pemain itu akan menambah kekuatan bagi timnas Indonesia. Ya, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan pertemuan dengan Eliano dan Mesilges di Jakarta, di mana pertemuan itu untuk membahas proses mereka yang berdarah Belanda Indonesia. Menurut saya mereka adalah pemain yang bagus untuk tim, kata Justin Hubner. Ya, diketahui proses Eliano dan Mesilges ini sudah dilakukan. Berkas dokumen itu juga sudah berada di DPR. Kabarnya di pekan depan DPR akan membahas berkas tersebut agar supaya keduanya bisa segera melakukan pengambilan sumpah WNI-nya. Diupayakan agar kedua pemain itu bisa membela timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober nanti. Saya yakin kami bisa semakin berkembang dari sini, kata Justin Hubner. Bintang timnas Indonesia yaitu Tom Haye kini dikabarkan telah menolak ajakan Deoni dengan Nets Pereda. Menurut Football International, ia justru memilih untuk segera bergabung dengan Almere City. Ya, diketahui hingga saat ini Tom Haye masih berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan SC Heerenveen akhir musim lalu, di mana gelandang tim merah putih itu sempat dikabarkan akan bergabung dengan klub-klub di luar Belanda. Tercatat klub-klub seperti Besiktas, Watford dan Dinamo sempat diisukan telah mendekati Tom Haye. Namun sampai saat ini semua itu tidak ada yang berujung kepastian. Tim Haye masih berstatus tanpa klub hingga bursa transfer musim panas ditutup. Namun meski begitu, Tom Haye yang berstatus bebas transfer ini masih bisa bergabung dengan klub manapun kapan saja. Di mana baru-baru ini Football International menyebut bahwa Tom Haye sudah melakukan penolakan kepada mantan klubnya yaitu Nets Pereda, di mana ia kabarnya kini memilih Almere City sebagai pelabuhan barunya. Tom Haye bisa mulai bekerja di Almere City dalam jangka pendek. Gelandang berusia 29 tahun itu hampir mencapai kesepakatan dengan klub divisi Belanda. Orang dalam mengonfirmasi hal ini, tulis Football International. Klub itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan telah meyakinkan Tom Haye tentang kontrak kerja, sambung laporan tersebut. Ya, kesepakatan jangka pendek di Almere disebut memungkinkan Tom Haye untuk berkarir di luar Belanda setelah kontraknya habis, di mana sekarang tinggal menunggu kelanjutan negosiasi antara Tom Haye dan Almere City. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.